Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Nah, akhirnya Champion AFK Yuumi udah rilis dan ini bisa didapetin secara gratis. Dan tentunya gue bakal bahas penjelasan skill, tips, combo. Ya walaupun nggak ada kombonya sih ya. Dan juga sedikit counternya. Buat dapetin Yuumi secara gratis ada di event yang ini nih, Yuumi's Adventure. Nah, jadi di sini ada misinya nih yang bakal kebuka di hari pertama, ketiga, dan kelima. Terus ini dia kayak map gitu ya. Jadi nanti kalau udah nyampe sini nih, baru kalian bakal dapet Champion Yuumi. Di sini isinya ada avatar, ada bobble, ada recall juga, dan juga ada border ya. Bagus lah eventnya. Pertama penjelasan skill Yuumi. Nah, ini dia Yuumi ya. Dan di level 1 ini Yuumi langsung punya skill 2 cuy. Skill 2 itu yang masuk ke temen ya. Dan di sini untuk skill 1, yang lain kan skill itu naikinnya 4 kali ya. Nah, sedangkan skill 1 ini jadi 5 cuy. Karena kita udah dapat bonus skill 2 gratis tadinya. Biasanya kalau champion lain itu skill 1-nya 4 kali upgrade-nya. Sorry kalau misalnya ada suara yang agak mengganggu ya. Gue gak tahu kenapa ini Elgato gue entah kabelnya gitu agak rusak cuy dari tadi malam ya. Jadi Yuumi ini punya pasif di mana kalian bisa lihat di bawah HP itu ada bar gitu warna merah ya. Nah, itu adalah cooldown dari pasifnya cuy. Jadi pasif itu apa? Kalau misalnya kita nge-basic attack champion musuh, harus champion musuh ya. Jadi kalau misalnya gue basic attack, maka Yuumi ini bakal dapat regen mana dan juga bakal dapat shield. Nah, kalau misalnya tuh shieldnya ada 2 bar tuh. Untuk mananya ini regen itu scaling dari max mana kita ya. Sedangkan shieldnya itu scaling dari magic power atau ability power kita. Jadi semakin banyak item magic maka shield ini bakal makin gede lagi cuy. Dan menariknya dia kan punya skill 2 buat masuk ke temen ya. Nah, kalau misalnya kita punya shield terus masuk ke temen, itu shieldnya jadi milik temen kita cuy. Nah, ini karena bot darahnya banyak banget ya, shieldnya nggak kelihatan. Tapi itu ada sedikit putih ya. Itu sebenarnya ada shieldnya cuy. Dan kalau gue keluar, nah shieldnya bakal pindah lagi gitu loh. Ditambah lagi kalau misalnya kalian pakai rune Airi ya, itu Airi juga bakal aktif cuy. Dan kalian juga bisa lihat itu ya cooldownnya. Kalau misalnya tuh dari kuning bar di bawah HP-nya, kalau misalnya udah penuh sampai merah, kalian bisa attack lagi, itu bakal nge-regen mana dan juga ngasih shield. Cuman shield itu nggak numpuk terus ya, shield itu bakal mentok segitu aja gitu loh. Kalau terlalu banyak numpuk sih itu bakal kayak ini loh, Esmeralda bug dulu ya. Atau kalian juga bisa lihat dari basic attack-nya cuy. Kalau misalnya udah ada listrik gini, itu artinya pasifnya siap cuy. Nah, ini kalau misalnya pasifnya nggak ada, basic attack itu nggak ada listriknya ya. Kemudian skill 1. Nah, skill 1 ini dia bakal nyerang pakai misil gitu, kayak gini. Dan ini bisa diarahin. Jadi ini beda dengan yang di PC ya. Kalau di PC skill 1 ini nggak bisa diarahin kalau dia nggak masuk ke temen cuy. Nah, di sini bisa. Jadi enak nih. Tuh. Dan itu waktu channelingnya lumayan lama ya, sampai 3 detik nih tuh. Dan nanti kalau misalnya kena musuh itu bakal ngasih magic damage. Kemudian kalau misalnya kita lagi masuk ke temen gini, nah maka skill 1 ini tetap bisa diarahin. Tapi kalau misalnya skill 1 ini udah jalan selama lebih dari 1 detik, itu bakal ke enhance. Maksudnya gimana? Gini nih, kalau misalnya gue pakai skill 1 nih ya. Nah tuh, jadi dia kayak ada ke enhance gitu loh. Jadi makin gede gitu, kalian lihat nih. Nah tuh. Jadi setelah 1 detik skill 1-nya ini berjalan, itu dia bakal ke enhance skill 1-nya. Dimana itu bakal ngasih damage yang lebih gede dan juga ngasih efek slow. Kayak gini nih. Nah, itu nggak ke enhance ya. Itu di musuh itu cuman kena damage doang tuh. Sedangkan kalau skill 1 yang ke enhance, tunggu bentar. Nah, di musuh itu jadi kayak ada efek bunga-bunga gitu loh. Nah, itu artinya musuhnya kena damage yang lebih gede dan juga kena slow gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai skill 1 sih, usahain dimainin dulu bentar, baru diserang gitu, biar ada efek slownya. Kemudian selanjutnya skill 2. Nah, skill 2 ini ada pasif. Yang pertama, kalau misalnya kita masuk ke teman, itu teman kita bakal dapat stat tambahan berupa adaptive force gitu. Adaptive force itu apa? Itu adalah stat yang tergantung dari stat teman kita. Misalnya gini, kalau misalnya teman kita nge-build magic damage, maka teman kita tuh bakal dapat tambahan stat magic damage atau disebutnya sebagai ability power gitu. Tapi kalau misalnya teman kita itu mainnya physical damage atau physical attack, maka teman kita tuh bakal dapat tambahan stat physical damage atau attack damage gitu loh cuy. Misalnya nih teman kita ada 2 nih, yang sebelah kiri ini main physical damage. Nah, kalau gue masukin, maka teman kita yang ini bakal dapat tambahan stat attack damage gitu cuy. Tapi kalau misalnya teman kita yang depannya main magic gitu, pas gue masukin, itu teman kita bakal dapat tambahan stat lagi ability power atau magic damage gitu loh. Dan itu yang dapat stat tambahan gak cuma teman kita doang ya, Yuumi pun dapat cuy. Tapi kalau khusus Yuumi sih biasa nge-build magic, otomatis Yuuminya dapat magic power gitu. Ability power. Ya intinya pas masuk ke teman itu teman kita statnya dapat lah gitu. Dapat yang bagus buat teman kita. Kemudian kalau misalnya skill 2 dipakai, kan tadi udah lihat ya. Jadi dia bakal ngedash dan masuk ke teman kita. Dan ini dia bakal nebeng ke teman kita terus ya. Jadi kalau misalnya teman kita jalan, dia bakal nebeng terus gitu. Bisa dibilang ini adalah champion AFK. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan basic attack gue di sini nih ya. Jadi kalau misalnya gue pakai skill 2, tombol basic attack-nya bakal dihapus ya. Karena emang dia nggak bisa nge-basic attack. Tapi kalau pakai spell bisa kayak pakai heal, pakai ignite, pakai skill. Nah, itu bisa ya. Dan untuk keluar bisa pakai tekan skill 2 sekali. Nah, kayak gitu.
Dan cooldownnya juga lumayan cepat ya. Nih, kayak ini nih. Nah tuh cooldownnya cepat kan, cuma 0,5 detik. Terus kalau misalnya teman kita mati gimana bang? Yumi bakal mati juga nggak? Nggak cuy. Kita bakal keluar dari tubuh teman kita dan kita bakal jalan kayak gini nih. Yang mungkin besar itu bakal mati kena geng ya, karena Yumi ini tipis banget cuy. Dan pas di dalam ini juga Yumi ini nggak bisa ditarget ya cuy. Jadi kalau misalnya ada musuh yang ngedamage, itu yang kena pasti teman kita ini. Kecuali Meteor bisa nih, misalnya kayak gini nih. Tuh Yumi ini tetap kena damage. Terus kalau misalnya Yumi ini kena hard CC atau hard crowd control, misalnya kayak stun, knock up, maka skill 2 ini bakal cooldown 5 detik cuy. Jadi kalian harus hati-hati cuy. Karena Yumi ini emang bagus itu harus masuk ke temen gitu. Kalau misalnya skill 2 ini cooldown 5 detik, wah itu Yumi bakal gampang banget sih dibonus sih. Selanjutnya skill 3. Nah skill 3 ini bakal ngasih heal ke diri sendiri kayak gini. Kemudian dia dapat tambahan movement speed dan juga dapat tambahan attack speed. Dan itu semuanya selama 3 detik coy. Nah ini attack speed biasa ya. Kalau misalnya gue pakai skill 3, nah itu jadi lebih cepat ya. Dan kalau misalnya kita masuk ke teman, itu yang dapat heal, dapat tambahan movement speed dan juga attack speed itu adalah teman kita cuy. Jadi dia enak banget loh. Ini kalau misalnya di level mentok ya, tanpa item sama sekali ini. Nah ini kalau misalnya gue pakai skill 3, cooldownnya 9 detik. Jadi baratnya teman kita tuh bakal dapat movement speed, attack speed, dapat darah setiap 9 detik. Wah ini enak banget sih. Terus kalau misalnya kita keluar, basic attack, dapat shield, masuk lagi. Anjir ini enak banget sih. Dan yang terakhir skill ulti. Nah skill ulti ini bakal nyerang ke depan kayak gini. Bakal ngasih gelombang gitu sebanyak 7 kali. Nah kalau misalnya musuh udah kena sekali, itu serangan ulti yang selanjutnya itu damage-nya berkurang 50% cuy. Nah tapi kalau misalnya musuh yang sama kena 3 kali, itu musuhnya bakal kena rot selama 1,75 detik. Lama loh itu 1,75 cuy. Dan ini kalau misalnya sambil masuk ke dalam teman, ini skillnya tetap bisa dipakai. Dan kalau teman kita jalan, itu ultinya juga ikutan jalan gitu loh. Sambil pakai skill 2 juga bisa nih kayak gini nih. Nah tuh, lihat. Apalagi kalau misalnya kita pakai ulti terus skill 3 biar dapat movement speed ya. Wah, ini enak banget sih cuy. Selanjutnya combo Yumi. Aduh, combo Yumi ya. Apa ya kombonya? Tapi ada sih satu combo yang harus kalian tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke teman gini nih. Nah, kalian jangan selalu nebeng ke teman kalian cuy. Kalian keluar juga sekali. Nah, terus basic attack musuhnya. Kan kita dapat shield nih, terus dapat regen mana juga, terus masuk ke teman lagi. Dan shield itu bakal pindah ke teman kalian. Jadi ini bakal ngebantu banget cuy. Coba lagi ya. Jadi keluar dulu, basic attack dapat shield, masuk lagi. Nah udah gitu aja cuy. Dan paling combo satu lagi, ini sih yang perlu kalian ingat ya. Kalau misalnya kalian lagi dalam tubuh temen, nah skill satu ini tunggu dulu 1 detik baru kenain ke musuh supaya ada efek slownya. Udah itu aja paling sih. Dan juga ulti sambil pakai skill 2 juga bisa nih kayak gini ya. Itu ya jangan lupa. Selanjutnya tips pakai Yumi. Yang pertama basic attack musuhnya supaya kita dapat shield. Jadi kalau misalnya pasifnya udah aktif, yaitu bar merah di bawah ini udah penuh, kalian basic attack aja musuhnya, kita dapat shield terus masuk ke teman supaya shieldnya pindah ke teman kita. Yang kedua pakailah rune Airi. Jadi kalau misalnya kalian pakai skill 2 nih ke teman kita nih, nah teman kita ini nantinya bakal dilindungi oleh shield dari Airi. Dan kalau misalnya kalian pindah ke teman lagi, itu Airinya juga masih ada cuy. Pindah lagi Airinya juga ada cuy. Nah tapi jangan terlalu cepet ya. Nah kayak gini nih, jangan terlalu cepet. Itu nggak ada Airi itu tadi. Nah tuh nggak ada Airinya tuh. Nah itu juga nggak ada Airi ya. Jadi tunggu dulu bentar. Nah tuh ada tuh. Nah tuh ada Airi lagi tuh. Airi itu yang kalau misalnya shield itu jadi kayak ada telinga kucing itu loh. Tuh shield gede warna biru di luar. Itu artinya ada Airinya yang ada ngasih shield gitu loh. Terus usahakan jangan kena CC. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan gini nih, usahakan jangan kena CC. Kena stun, kena knock up itu jangan cuy. Supaya skill 2 ini nggak cooldown 5 detik. 5 detik itu lama banget buat Yumi cuy. Kemudian Yumi ini bisa lompat dinding kayak gini nih. Nah tuh pakai skill 2 ya cuy. Jadi kalau misalnya teman kita lagi degi nih butuh bantuan, langsung aja lompat. Gila ini mantep banget sih. Dan yang terakhir saran dari gua, kalau misalnya kalian mau masuk ke teman, itu masuklah ke teman yang kira-kiranya bisa ngegendong gitu. Yang udah ngekill banyak dari awal. Misalnya ADC kalian ngekill banyak dari awal, nah itu masuklah ke dia cuy. Entah itu Garen atau siapapun lah, misalnya kayak Master Yi gitu-gitu. Nah masuklah ke dia cuy. Karena itu bakal ngebantu banget supaya menang gitu loh. Selanjutnya counter Yumi. Nah counternya gue juga agak bingung ya. Tapi yang pasti itu adalah item anti heal. Bang item anti heal itu yang mana bang? Yang pertama adalah untuk kalian yang main champ physical. Nah itu pakailah yang ini nih, Mortal Reminder. Atau item murahnya yang ini nih, yang Executioner Calling. Untuk kalian yang main magic, belilah item Morello Nomicon. Atau yang murahnya yang ini nih, Oblivion Orb. Dan untuk kalian yang tank buat anti healnya tuh yang ini nih, Thornmail. Atau yang murahnya itu yang Bramble Face. Udah itu aja cuy. Dan beli juga item-item pengurangan attack speed. Karena tambahan attack speed dari skill 3 itu 45% cuy. Itu gila sih.
Nah, item pengurangan attack speed di Wild Rift itu ada dua. Yang pertama ada Frozen Heart dan juga ada Randuin Omen. Kalau Frozen Heart itu dia benar-benar buat ngurangin attack speed untuk musuh di sekitar. Semua musuh di sekitar gitu loh. Sedangkan Randuin Omen ini dia baru ngurangin attack speed kalau kita diserang. Kalau misalnya nggak diserang itu musuhnya nggak bakal ngurang attack speednya. Tapi menariknya Randuin ini untuk ngelawan musuh-musuh yang main kritikal. Karena damage kritikalnya bakal berkurang gitu. Jadi ini bakal penting banget buat dibeli ya. Oke, sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.